Oke, kali ini saya akan sharing solusi untuk error 3% pada saat root STB DV91315N. Jadi setelah waktu di start dia error 3%, artinya sudah terkena OTA 2024. Jadi solusinya adalah bootloader OS 12 harus di downgrade dulu ke OS 11 baru bisa lanjut proses flashingnya. Oke, sekarang STB-nya langsung dibongkar aja. Jadi dibongkarnya lewat belakang ya, ada covernya. Kita cungklit ya covernya nih, agar STB-nya terbuka. Di sini untuk downgrade bootloader-nya dari OS 12 ke OS 11 harus menggunakan USB to TL ya. Di sini saya menggunakan USB to TL versi CH340G sama kabel jumper nantinya ya. Jadi buat yang mau root baiknya alat dan bahannya disiapkan. Jadi buat yang ingin bootloader dan firmware-nya bisa hubungi nomor saya yang ada di deskripsi di bawah. Nah ini untuk STB-nya dibongkar ya, di PCB-nya ini dikeluarkan aja, jadi nanti lebih enak ya rootnya. Untuk solder pin TX RX-nya itu lebih enak jadinya ya. Nah ini dilepas dulu kabel WiFi-nya ya, modul WiFi-nya. Oke, sudah. Nah sekarang kita lakukan penyodelan ya. Jadi siapkan kabel jumper nih. Seperti ini kabel jumper. Lalu disolder ya ke PCB-nya di sini. Untuk yang oranye ground, putih nih RX, dan yang satuan coklat nih TX. Pastikan ya disolder dengan sesuai ya, sudah pas itu pin-pinnya. Jadi nanti biar terbaca di putihnya. Nah ini tampak belakang papan PCB-nya, dan ingat ya USB to TL yang saya gunakan ini seperti ini, CH340G. Sini ada keterangannya di sana itu ya, TXRX-nya. Nah ini kalau sudah disambungkan ya USB to TL ke port USB pada PC, kemudian sekarang kita kopikan bootloader image ke SD card. Di copy biasa aja ya, di format dulu SD card-nya ini tipe FAT32, karena bootloader.image ini yang akan kita gunakan untuk mendowngrade bootloader bawaan dari STB DV91315N ini. Kopikan bootloadernya. Oke, udah. Kemudian sekarang buka putih, pastikan dulu COM-nya terdetek ya. Di sini saya pakai COM4. Kemudian di putih di setting seperti ini ya, speednya 921600. Lalu buat profil baru COM4, save, lalu di load aja profilnya ini. Load ya, terus load. Nanti muncul script di putih ya. Nah kalau ada please input U-boot ini artinya bootloadernya masih belum di downgrade ya. Lalu sekarang short pin di pin ini seperti gambar. Nah, agar kita bisa mendapatkan S4 AP222 pagar nih. Di short pin sampai ketemu ini, kemudian ketik SDC update bootloader.image ini agar untuk mengkopikan ya, mendowngrade bootloader 12 ke 11. Nah, kalau udah berhasil tidak ada input password seperti ini, langsung reboot. Nah, coba nih kita cek ini ya, tidak ada muncul input password lagi waktu proses reboot ini.
Oke, berarti ini sudah berhasil ya proses downgrade-nya. Setelah downgrade ini oke, nah sekarang kita lanjut ke tahap untuk membuat bootloader yang tadi ya, bootloader awal tadi itu yang OS 11. Jadi dibuat ulang bootloadernya pakai Bootcut Maker seperti biasa. Buat bootloader, oke, start, oke. Lalu kopikan bootloader ini, SD card. Udah, selanjutnya konekkan ya STB ke USB burning tool dengan cara hubungkan USB male to male di port USB, lalu tahan tombol reset dan masukkan tombol power. Nanti secara otomatis akan muncul connected. Nah, ini sudah connect ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal start. Oke, proses flashing sedang berjalan. Jadi sudah aman ya proses flashingnya ini. Karena sudah di downgrade bootloadernya dari 12 ke 11. Proses flashnya ya tinggal ditunggu sampai selesai ini. Sampai 100%. Kalau udah 100% seperti ini, tinggal diklik stop ya. Artinya flashnya udah oke, klik stop. Lalu buka multitool. Nah, di multitool ini dia harus dipilih dulu yang reboot bootloader ya. Reboot bootloader. Nah, setelah itu nanti dipilih yang reboot fastboot. Nah, ini sudah selesai proses flashingnya yang untuk ke OS 11. Nanti setelah itu di flash lagi ya ke OS 12. Tapi sebelumnya nih kita wipe data dulu ya agar nanti loadingnya itu nggak stuck ya. Jadi kita harus masuk ke enter recovery. Enter recovery. Nah, kemudian pilih web data factory reset. Tujuannya biar kalau stuck di logo ya, biasanya setelah di flash stuck di logo itu, nah, karena ini harus di factory reset dulu ya, web data. Di factory data reset. Ya ini udah ya, kemudian sekarang di reboot system. Nah, nanti ini akan tampil halaman biasa ya, setting bahasa biasanya kalau baru-baru dinyalakan itu STB-nya. Nah, kalau udah dia terpres ke Android 11 ini, nanti lanjut kita naikkan ke Android 12 ya, caranya sama kayak tadi lewat USB burning tool, nanti kita akan load lagi firmware yang OS 12. Nah, ini lewat USB burning tool ini kita
masukkan firmware yang tadi OS 12, udah konekkan STB-nya. Kalau udah konek ya tinggal kita klik start aja, udah langsung jalan proses flashing-nya. Ini proses flashing dari OS 11 ke OS 12 ya. Tinggal tunggu aja proses flashing-nya sampai 100%. Menurut saya STB ini bagus juga ya, sama seperti STB B866F. Ini cukup lah kalau dipakai untuk sehari-hari ya. Oke lah STB ini. Terus sekarang kalau udah 100% ya nanti tinggal kita setting ya aplikasi-aplikasi, tinggal isikan aplikasi. Nah ini udah selesai ya. Flashing udah 100%. Ini loading halaman awalnya. Indonesia. Nah, untuk STB ini juga bisa diganti ya, wallpapernya bisa diganti dengan firmware ini, wallpapernya bisa diganti, terus logonya bisa, buat animasinya. Kemudian diselesaikan ya penyiapan setelan TV-nya setelah selesai di root ini. Izinkan. Nah, ini sudah DV9135N sudah siap ya untuk digunakan. Ini contoh ya, logonya sudah diganti dan loadingnya juga udah diganti. Nah, ini logo dari salah satu pesanan ya. Nah, langsung tampil ke halaman menu. Dan ini beberapa channel gratis ya yang ada TV nasional, internasionalnya juga. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, sharing proses root STB DV9135N ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ingin firmware-nya bisa hubungi nomor yang ada pada deskripsi video di bawah. Terima kasih.